أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala, dan kaum Tsamud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup, dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh mereka adalah orang-orang yang paling dolim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai adab dengan puing-puing yang menimpanya. Surat An-Najm surat ke-53 ayat 50 sampai 54. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, pada kesempatan kali ini di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 36. Marilah di bulan yang mulia ini kita bersama-sama membersihkan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, bapak ibu wali murid semuanya, para guru-guru di bumi, para pemimpin-pemimpin di bumi, dan seluruh warga bumi ini. Marilah kita membersihkan diri kita dengan selalu menjadi pribadi-pribadi yang bertaubat dan selalu menjadi pribadi-pribadi yang mau membersihkan diri dengan taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 6-8. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar, bertaubat, bersolawat, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah akan menolong kita dari segala urusan kita dunia ini dan urusan akhirat kita dan urusan mati dan hidup kita. Mudah-mudahan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Nuh ayat 10-12. Mudah-mudahan keluarga besar kita, kaum muslimin muslimat yang masih hidup, Allah berikan rezeki mulia dan maqamam mahmuda. Al-Anfal 1-4, Al-Isra ayat 1-82. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa terindah kami untuk seluruh saudara dan saudari kami kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayahanda kami dan juga guru-guru kami dan juga sahabat-sahabat guru di bumi, siswa-siswi kami, santriwan-santriwati kami BCA,
dan juga seluruhnya orang-orang yang soleh dan solihah yang sudah wafat. Doa-doa kita, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Hasr ayat 10, At-Taubah ayat 100, Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan al-ijabah untuk kemaslahatan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, dan juga sahabat-sahabat guru, dan juga seluruh para pemimpin dan warga bumi ini. Mudah-mudahan dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan takwa. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa Allah akan turunkan keberkahan itu yang datangnya dari langit dan bumi, sehingga kita bisa hidup nyaman, aman, tentram, damai dalam kasih dan sayang, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, yang tua mencintai, mengkasih sayang yang muda mau menghormati yang tua. Bisa dilihat di surat Al-A'raf 96 dan juga di surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita menjadi siswa-siswi yang robbani, ayah ibu yang robbani, ustadz-ustadzah, para guru-guru yang robbani. Ali Imran ayat 79. Sehingga kita akan mampu membekali generasi-generasi kita berakhlakul karimah dengan memantapkan Islamnya, dengan memantapkan imannya, dengan memantapkan ihsannya. Akhirnya akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan dapat diunggulkan, menjadi pelajar-pelajar yang terpelajar, dan menjadi pembimbing-pembimbing yang terbimbing, dan untuk menjadi guru-guru penggerak untuk bangkit, berdiri, maju dengan mulia BBMM. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keteguhan iman dan takwa sehingga kita mampu untuk menjadi uswatun hasanah. Amin ya rabbal alamin. Ali Imran 102 sampai 200. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mari kita kaji surat An-Najm ayat 50. Allah yang membinasakan kaum Ad yang pertama, yaitu kaum Nabi Hud, dan yang dimaksud dengan kaum Ad yang kedua ialah kaum Iram bin Sam bin Nuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
Irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Surat Al-Fajr ayat 6-8. Kaum Ad kedua ini golongan manusia yang sangat kuat dan banyak berbuat durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Diberi kekuatan, diberi kejayaan, dohir, dunia dan isinya, kok malah dibuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini pinter apa bodoh? Kalau sampean itu pinter, mestinya seluruh karunia yang diberikan Allah kepadamu, dunia dan isinya ini, untuk membangun sebuah kemaslahatan yang diridhoi Allah, yang dicintai Rasulullah. Jangan berbuat al-fasad. Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka kepada kita, maka sulit kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Sulit, matinya su'ul khotimah, hidupnya kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin. Kalau mati nanti baru ngerengek minta dihidupkan ke dunia, mau minta jadi orang soleh solihah. Tidak bisa, bro. Ayo para jin dan manusia yang berada di bumi ini, segera saat ini bertaubat kembali, fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Dariyat ayat 50-60, baca dan baca supaya umat yang mati, umat yang sakit hatinya mau kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau dikasih kejayaan oleh Allah, kalau dikasih pangkat, jabatan, serta dunia dan isinya, amwal dan ilmu, buatlah untuk membangun peradaban yang mulia. Jadilah cerita-cerita yang baik. Kerja kinerjamu nanti akan disiarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diputar, akan dilihat oleh seluruh dunia. Jika tayangan, syutingan, action, ucap hati, pikir, perbuatan kita baik, maka kita pasti dan pasti akan bersyukur kepada Allah dengan hati yang damai, yang tentram, yang senang, yang gembira, bisa ketawa, bisa ketiwi. Tapi alangkah terkejutnya pada saat kinerja dan kerja kita diputar, disaksikan oleh orang sedunia, di mana perbuatan kita ini adalah perbuatan yang al-batil, perbuatan yang al-fasad. Maka kita akan menangis dan kita akan malu karena kita dilihat oleh seluruh umat yang ada di bumi ini. Baca surat At-Taubah 105. Oleh karena itu marilah kita sebagai apapun, jadilah pribadi-pribadi yang baik saja. Jangan menjadi pribadi yang buruk, gilani,
Hidup hanya sebentar, seperti orang mampir ngombe, seperti musafir yang pergi, paginya pergi, sorenya pulang. Sedangkan di alam yang namanya alam barzah, ada dunia, ada barzah, ada akhirat. Ini perjalanan yang panjang. Makanya kita doakan saudara-saudari kita, para guru-guru kita, para teman-teman guru, para siswa-siswi kita yang sudah wafat, ini berada di alam barzah. Oleh karena itu kita yang masih diberi sehat walafiat, masih hidup, jangan lupa doakan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang sudah mati. Itulah ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga besarnya, untuk siswa-siswinya, untuk umat semuanya. Inilah pribadi-pribadi yang baik, yang perlu dikembangkan, yang perlu ditegakkan di muka bumi ini. Adalah generasi-generasi yang berakhlakul karimah, yang memiliki sifat sidik, fatonah, amanah, tablek. Marilah senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukotih, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah mulia kita ini. Kemudian Allah membinasakan mereka dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Angin yang sangat dingin dan kencang, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 7 hari terus menerus. Kaum Ad-Durhaka, kaum Samud durhaka. Hendaknya ini menjadi pelajaran kita umat sekarang. Jangan tiru al-fasad, tapi tirulah al-ihsan, al-muhsin. Surat Al-Qasas ayat 77. Coba lihat ya, orang yang ciri-ciri disinari cahaya Allah itu orientasi hidupnya adalah untuk membangun hasanah fil akhirah, tapi tidak melupakan hasanah fid dunya, dan wakina ada benar. Jadi makanan dan minuman yang diminum serta seluruh rizki yang diterimanya itu adalah untuk membangun sebuah hasanah fid daroini dan berupaya untuk terbebas dari api neraka. Lah caranya ya, marilah kita senantiasa belajar namanya ikhlas. Landasilah amal itu dengan ikhlas, landasilah amalan itu dengan iman, landasilah amalan itu dengan ilmu, landasilah amalan itu dengan istiqomah. Fa insyaallah kita akan diberi kemampuan oleh Allah menjadi guru penggerak, yaitu bergerak untuk bangkit menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Ya, lihat surat Ar-Ra'd ayat 11 sampai 28. Mudah-mudahan kisah-kisah umat-umat terdahulu yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cambuk bagi kita. Bukannya kita menjadi pribadi yang durhaka, tapi jadilah umat-umat yang soleh dan solihah, mengikuti langkah-langkah para nabi dan para rasul, mengikuti dan menghormati para sahabat-sahabat yang mulia,
para tabi'in yang mulia, para tabi'in yang mulia, para habaib yang mulia, para kiai, para ustadz, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita dakwahkan, sehingga hidup ini nanti akan menjadi baiti jannati. Surat Saba ayat 15. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 51, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Samud dan tidak membiarkan mereka hidup, bahkan mereka disiksa dengan adab Tuhan yang sangat dahsyat. Dalam ayat ini bersamaan, maksudnya Allah berfirman, fahal taro lahum mim baqiyah, maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka. Surat Al-Haqqah ayat 8. Jadi kalau pada umat-umat terdahulu disapu sampai bersih, ya, hilang tanpa bekas. Oleh karena itu bersyukurlah kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih cinta kepada kita, kasih dan sayang kepada kita. Orang-orang yang hatinya mati masih ditunggu kapan dia mau kembali kepada Allah. Orang-orang yang hatinya sakit ditunggu oleh Allah kapan dia mau bertaubat. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini adalah umat yang terbaik. Coba dilihat surat Ali Imran ayat 104. Surat Ali Imran ayat 110. Mari kita menjadi umat yang terbaik, dilahirkan untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi manusia yang lain dan juga umat binatang, umat tetumbuhan, umat jin. Mereka saling berdampingan dengan kita. Tidak usah gelut, tidak usah bertengkar, tidak usah iri hati. Mari belajar menata hati dengan fitri. Surat Ar-Rum ayat 30 sampai 60 baca. Ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Nuh sebelum kaum Ad dan Samud. Mereka lebih dolim daripada kedua kaum ini, karena mereka adalah orang-orang yang pertama membuat kedoliman dan kedurhakaan. Sedangkan orang yang paling dolim, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, barang siapa mengadakan suatu perbuatan jahat, maka dia memikul dosanya. Kaum Nuh lebih durhaka daripada kaum Ad dan Samud, karena mereka telah melampaui batas. Padahal sejak lama mereka telah mendengar seruan Nabi Nuh alaihi salam, namun mereka tetap membangkang, sehingga Nabi Nuh alaihi salam habis kesabarannya dan mendoakan kebinasaan mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ojo ditiru umatnya Nabi Nuh yang betik itu, jangan ditiru. Kan'an ojo ditiru, istrinya Nabi Nuh ojo ditiru, istrinya Nabi Lut ojo ditiru. Semuanya itu adalah al-fasad, bangkang beling, dituturi mecicil ae, dituturi malah ndelok sing nuturi, mecicil gak gelem ngrungokno. Kalau diberi peringatan itu jangan dilihat, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Undur makol wala tandur mangkol. Yang disampaikan itu loh, lihatan itu sumbernya dari mana, Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata bijak atau apa. Itu yang paling penting. Jangan melihat rupa-rupanya, jangan melihat, lihat
namanya dari Z sampai A, diwalik dari A sampai Z. Ambil semuanya, ambillah yang terbaik. Lihat itu dalam surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Orang yang fatonah itu adalah orang yang mau menjadi pendengar setia, kemudian dia mengikuti. Dia juga jadi orang yang alim, yang ilmunya nafi. Dia juga mau belajar, dia juga mau mendengar, dia juga pecinta. Itulah ciri-ciri orang yang baik. Tapi orang-orang yang buruk, wes gak gelem dadi alim, gak gelem dadi siswa-siswi, gak mau mendengar, gak cinta, malah uripe alfasad melulu. Programnya gawe kerusakan di muka bumi. Ini perut bumi lebih baik daripada kulit bumi. Makanya hati-hati ya, para cacing-cacing tanah ini sudah berdoa sekarang, igit-igit ingin prasmanan ini, orang-orang yang dolim di muka bumi. Nanti mati masuk kubur langsung dicacah-cacah, langsung dicakoti sama cacing-cacing tanah itu. Oleh karena itu bertobatlah supaya nanti beriman, takwa, soleh, solihah. Mudah-mudahan tubuh kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap unggul dan berbau wangi. Amin ya robbal alamin. Ada seorang ayah yang membawa anaknya pergi menemui Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkannya, seraya mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ayahku dahulu membawa aku kepada orang ini seperti sekarang aku membawamu. Awas engkau jangan mempercayainya. Si ayah mati dalam kekafirannya, sedang anaknya masih kecil, hidup berpegang kepada wasiat ayahnya. Sehingga seruan Nabi Nuh mengajar manusia beriman tidak mempengaruhi lagi anak itu. Mari kita menjadi bapak dan ibu yang baik, guru yang baik, ustadz yang baik, anak cucu yang baik. Pokoknya kalau baik itu namanya khair. Jadi apapun jadilah yang khair. Jadi alim ulama yang khair. Jangan jadi alim ulama yang su. Jadi alim, jangan ngelama. Wong alim kok ngelama, ya tidak dicintai sama Allah. Ya, alim ngelawak, ya hati-hati, jangan terlalu berlebih-lebihan, nanti malah akan rusak. Ya, namanya Islam ini, hati-hati. Secukupnya, ya, secukupnya, ya, jangan kurang, jangan berlebih-lebihan, tapi secukupnya. Diatur, semua sudah ada aturan-aturan itu. 114 surat, 6.236 sudah diturunkan, tinggal kita membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mau apa tidak? Jika jawabnya mau, maka merekalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jika jawabnya tidak mau, mereka adalah pembangkang di muka bumi ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayat 53 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan kaum Lut dengan menjungkir balikan negeri mereka, dengan menurunkan adab kepada mereka berupa hujan batu yang terbakar, sambil menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amtorna alaihim mataran fasa'a matarul mundarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
Asy-Syu'ara ayat 173. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Allah menimpakan atas negeri mereka adab yang menimpanya. Pengungkapan keadaan dengan kata-kata tersebut menunjukkan kehebatan adab yang menimpa mereka, karena Allah Subhanahu wa taala membalikkannya. Yang atas menjadi bawah dan bawah menjadi atas. Iki jenenge cungkir balik. Koyo zaman sekarang ini, perhatikan, kalau tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka keadaan ini akan menjadi terbalik, bukan terbaik. Ayo kita membaca diri kita. Sudahkah kita ini menjadi pribadi yang baik atau belum? Mari dijawab sendiri-sendiri. Keterangan yang jelas dan nyata itu tak dapat meyakinkan mereka, bahkan membuat mereka ragu-ragu. Mereka mentertawakannya, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, terus menerus memperingatkan mereka. Sebenarnya mereka harus menangis atas kesalahan dan kelengahan mereka dan sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat-umat terdahulu juga begitu, gak nangis tapi malah guyu. Dadak saiki ditiru umat Kanjeng Nabi Muhammad padha wae. Oh, gak nangis malah guyu. Guyune kelebihan, nangis gak tahu, akhire lali dzikrul maut, lali. Makanya jangan lali lu dah. Ingat, jangan lupa. Ingat, jangan lupa, ya. Surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di zona ingat, dan orang-orang yang lupa mudah-mudahan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Engkau Maha menyehatkan kami. Ya Allah, berilah sehat walafiat seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang sedang sakit ya Allah. Jadikanlah sakit ini ya Allah sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadikanlah sakit ini ya Allah sebagai peringatan dia untuk mau bertaubat kepadamu. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami untuk menjadi pemimpin yang terpimpin oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikan generasi kami calon-calon pemimpin yang berakhlakul karimah, yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan kami ya Allah. Kami yang masih hidup ini ya Allah, berikan kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, sehingga kami mampu untuk melanjutkan perjuangan kedua orang tua kami, kedua bapak ibu kami, serta perjuangan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, agar menciptakan kehidupan yang nyaman, aman, damai, baiti jannati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai taman-taman surga. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.